siang hari ini kami boleh datang kembali kepada Engkau Tuhan untuk beribadah. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menolong kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Siapkan hati kami semua Tuhan, supaya kami boleh memuji dan membesarkan nama Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Haleluya, amin. Sebagai pujian yang pertama, kita naikkan pujian Biar Ku Melulu Raja. Biar ku melulu raja, dan bukit-bukit bergoyang. Nabi kasih setia Tuhan tak beranjak itu. Biar ku melulu raja, dan bukit-bukit bergoyang. Nabi kasih setia Tuhan tak beranjak dari. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Dia beraja dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tak beranjak darimu. Dia beraja
sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang baik, yang mau menurut kepada firman Tuhan. Tuhan pakai Tante Eli yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh dinyatakan buat anak-anak, supaya anak-anak juga boleh mengerti dan belajar untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, puji Tuhan ya, siang hari ini kita kembali berjumpa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siang ini, Tante bercerita tentang Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu adalah Raja Babel yang berhasil dalam pemerintahannya. Suatu hari, Raja Nebukadnezar itu bermimpi. Dan ketika bangun, Raja Nebukadnezar itu selalu ingat dengan mimpinya. Sehingga Nebukadnezar mencari orang yang dapat mengartikan mimpi itu. Apa mimpi Nebukadnezar? Dan siapa yang dapat mengartikan mimpi itu? Mari kita saksikan tayangannya. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Daniel datang menghadap aku, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya." Lalu berdirilah Daniel. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. "Ya Raja, pohon yang tuanku lihat itu, tuankulah itu. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang. Segera sesudah tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku,
lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Anak-anak, tadi kita sudah lihat ya, bagaimana mimpi Nebukadnezar. Semua orang-orang pintar di Babel, ahli nujum, ahli jampi, para kasdim, tidak ada yang dapat mengartikan mimpi itu. Kemudian, Raja Nebukadnezar memanggil Daniel untuk datang ke istananya. Anak-anak masih ingat Daniel? Sadrak, Mesak, Abednego, 4 sekawan, mereka yang sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Mereka menjaga tubuhnya sebagai rumah Tuhan sehingga tidak mau makan makanan raja. Mereka tidak mau menyembah patung. Mereka 10 kali lebih pintar dari orang-orang di istana Babel. Dan Daniel memiliki karunia untuk mengartikan mimpi. Mimpi itu adalah peringatan Tuhan kepada Raja Nebukadnezar supaya Raja Nebukadnezar jangan sombong. Sebab tadi anak-anak udah lihat ya, bagaimana kehebatan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar terkenal di seluruh bumi. Ia merasa kuat, memiliki kerajaan yang besar, kekuasaan yang besar. Sehingga ia tidak memperhatikan mimpi itu. Mungkin aja dia lupa. Sehingga setelah 12 bulan, Raja Nebukadnezar tetap sombong. Suatu hari, ketika Raja Nebukadnezar memuji diri atas kehebatan kekuasaan Raja Babel, Tuhan melaksanakan keputusannya yang telah diartikan oleh Daniel. Mimpi itu terjadi atas Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar dihalau dari antara manusia. Kalau Raja Nebukadnezar biasa tinggal di istana yang mewah bersama pengawal-pengawalnya, sekarang Raja Nebukadnezar harus tinggal di padang bersama binatang-binatang. Kalau biasa Raja Nebukadnezar itu makan makanan raja yang enak, makanan istana yang enak. Sekarang Nebukadnezar makannya rumput. Ngeri ya anak-anak ya. Tubuhnya itu basah oleh embun. Rambutnya menjadi seperti bulu burung Raja Wali. Kukunya juga seperti kuku burung. Dan itu anak-anak ya, terjadi bukan hanya 1-2 hari saja. Itu terjadi sampai 7 tahun anak-anak. Dan setelah 7 tahun, Nebukadnezar kembali dipulihkan akal budinya dan jabatannya. Dan setelah itu, Nebukadnezar
tidak sombong lagi. Dia sekarang bisa memuji Tuhan, meninggikan, membesarkan, memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, lewat firman Tuhan siang hari ini, ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Raja Nebukadnezar sudah diperingatkan oleh Tuhan lewat mimpi yang sudah diartikan oleh Daniel. Tetapi Nebukadnezar tidak dengar-dengaran, sehingga akhirnya mimpi itu terjadi pada Nebukadnezar. Kita baca ya di dalam Ibrani 3 ayat 15b. Ayo buka Alkitabnya. Ibrani 3 ayat 15b. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kalau firman Tuhan menasehati, menegur kita jangan bertahan dengan ego kita, dengan kebenaran diri kita sendiri ya. Tapi kita belajar untuk dengar-dengaran. Misalnya, anak-anak dengar firman, jangan mencontek, karena mencontek itu sama dengan mencuri, tidak jujur. Nah, terus anak-anak gak dengar-dengaran. Tiba-tiba ketika kalian mencontek, ketahuan sama guru, terus sama gurunya dikasih nilai merah. Nah, kalau anak-anak gak dengar-dengaran ya, ada akibatnya. Karena itu, anak-anak belajar untuk memperhatikan firman Tuhan, belajar untuk menurut pada perkataan Tuhan ya. Nah, hal yang kedua, Raja Nebukadnezar itu sangat sombong, sehingga ia direndahkan Tuhan. Dia dihalau dari antara manusia, tinggal di padang untuk cuma 7 tahun ya. Dan setelah 7 tahun, Tuhan memulihkan kekuasaannya, jabatannya sebagai raja dikembalikan Tuhan. Kita baca ya di dalam Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Anak-anak juga belajar rendah hati ya. Karena semua yang anak-anak miliki, kepandaian, itu semua dari Tuhan. Apakah anak-anak menyadari semua yang anak-anak miliki itu semua dari Tuhan? Kepandaian kalian bisa ini, bisa itu, kalian bisa punya ini, punya itu semua dari Tuhan ya. Karena itu kita belajar untuk rendah hati, jangan sombong ya. Seperti Nebukadnezar, kalau Tuhan rubah akal budinya jadi seperti binatang, Nebukadnezar bicaranya aja gitu ya. Nebukadnezar gak bisa bahasa Indonesia lagi. Bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia ya. Raja Nebukadnezar memang gak bisa bahasa Indonesia. Nebukadnezar jadi tidak bisa berbahasa Babel lagi. Nah, kalau Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong, anak-anak jangan sombong ya. Kalau anak-anak tidak rendah hati, anak-anak juga bisa seperti Raja Nebukadnezar. Anak-anak mau seperti binatang, makan makanan binatang? Tidak mau ya. Nah, karena itu anak-anak jangan sombong ya. Nah, kita baca lagi ya ayat hafalan kita, Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, demikian ya firman Tuhan siang hari ini. Tuhan mau supaya kita belajar menurut pada firman, dan kita belajar untuk rendah hati supaya kita tidak sombong ya. Sebentar kita akan berdoa, kita nyanyikan pujian Kami Anak Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu, rajin ke gereja. Kami anak sekolah minggu, rajin berbakti. Kami anak sekolah minggu,
Yesus, terima kasih kalau siang hari ini Tuhan sudah memberikan firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan lewat firman Tuhan ini, Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami belajar menjadi anak-anak yang mau belajar menurut pada firman Tuhan, belajar dengar-dengaran pada firman Tuhan, supaya kehidupan kami jangan seperti Raja Nebukadnezar yang sudah diperingatkan Tuhan lewat mimpi yang diartikan oleh Daniel, tapi tidak dengar-dengaran, sehingga Raja Nebukadnezar harus dihalau dari antara manusia selama 7 tahun. Dan biarlah Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kami, beri kami kerendahan hati Tuhan, supaya kami tidak sombong, karena semua yang kami miliki itu semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, supaya kami jangan ada ketinggian hati, kesombongan Tuhan, tapi kami belajar untuk rendah hati dan senantiasa berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan mereka, supaya firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam setiap kehidupan mereka, bisa mereka mengerti dan mereka lakukan, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa.